Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Amalia Firdaus. NIM saya 22180185 dari kelas 224A01 jurusan Administrasi Bisnis Universitas BSI Margonda. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika kantor dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kata etika sering disebut juga dengan istilah etik yang berarti mengandung banyak pengertian. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos yang berarti kebiasaan. Etika sering disebut juga dengan ilmu normatif yang dengan sendirinya berisi norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika terbagi menjadi 3, yaitu etika berpakaian, etika bergaul, etika berbicara. Dalam etika bergaul, kita harus bersikap ramah dan sopan, berempati, berusaha saling membantu jika ada yang membutuhkan, mengendalikan emosi, dan menjaga perasaan orang lain. Dalam etika berpakaian, kita harus sopan dalam berpakaian agar memberikan citra diri dan wibawa perusahaan sebagai image terhadap orang lain. Cara etika berpakaian di kantor harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Lalu biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Lalu jangan merubah model pakaian. Lalu untuk etika berbicara, dalam berbicara kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Lalu ada hal yang harus kita ketahui dalam etika berbicara, yaitu pada saat berbicara harus menatap mata lawan bicara. Pada saat berbicara harus jelas agar terdengar. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari menggunakan dengan suara yang tinggi. Belajar untuk bisa mengimbangi lawan bicara. Lalu, untuk hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja, yaitu jangan membicarakan kejelekan orang lain. Pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Lalu, jangan memotong pembicaraan orang lain. Lalu, jangan monopoli pembicaraan. Lalu, hindari membicarakan diri sendiri. Lalu, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam etika berkantor. Yang pertama, sosialisasi. 2. Berbicara dengan jelas. Lalu, hati-hati berkomentar. Lalu, kompromi sebelum memulai bekerja sama dengan rekan kerja. Lalu, mempengaruhi orang lain dengan dilakukan dengan cara yang positif. Lalu, hadapi masalah. Meski telah berusaha dengan baik, tidak dipungkiri masalah tetap datang. Namun, lari dari masalah bukanlah sebuah sikap yang bijak. Hadapi masalah tersebut. Lalu, tidak mudah terpancing. Lalu, jangan takut perubahan. Lalu, lepaskanlah ego. Sekian dari saya penjelasan tentang etika kantor dan etika kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.